Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di kesempatan hari ini kita masih diberikan keimanan, masih diberikan kesempatan waktu untuk belajar, dan masih diberikan banyak sekali nikmat-nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik. Ketika kita mencontoh akhlak beliau, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat, dan kelak beliau akan memberikan syafaat kepada kita, tentunya dengan kita banyak bersolawat kepada beliau dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah, alhamdulillah kembali lagi kita melanjutkan pembelajaran kita seperti biasa. Insyaallah kita akan membahas satu ayat, dan kali ini kita masih di tema ruh dengan subtema hati, dan membahas Quran surat An-Nazi'at ayat 8. Sebelum kita membahasnya, mari kita hafalkan terlebih dahulu ayatnya dan juga artinya. Baik, kita hafalkan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulubun yawma idzin wajifah. Kita ulangi bersama-sama. Qulubun yawma idzin wajifah. Sekali lagi. Qulubun yawma idzin wajifah. Baik, insyaallah teman-teman bisa mengulang sendiri ya setelah video ini. Silakan teman-teman ulangi minimal 5 kali supaya hafal dan semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan dengan kita mengulang ayat-ayat Al-Quran insyaallah. Kemudian artinya, arti dari ayat ini yaitu artinya hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Sekali lagi, hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Jadi secara fisik, jika hati takut sekali, maka pandangannya tertunduk. Takut karena guncangan hari kiamat yang sangat dahsyat, dan ini dirasakan oleh orang-orang kafir yang tidak mengimani hari pembalasan. Orang-orang kafir juga takut karena mereka akan dibangkitkan, sementara amal mereka tidak ada atau amalnya rusak. Itulah yang menyebabkan mereka merasa takut. Ada satu ciptaan Allah yang paling bersih, kemudian paling suci, paling bercahaya, paling mulia, paling tinggi zat dan kedudukannya, serta paling luas, yaitu Ar-Rasy. Apa itu Ar-Rasy? Singgasananya Allah. Apapun yang terkait dengan Ar-Rasy atau dekat dengan Ar-Rasy, maka akan terkena juga kebaikannya. Karena Ar-Rasy sendiri tadi paling bersih, paling suci, paling bercahaya, paling mulia, paling tinggi zat dan kedudukannya. Maka apapun yang dekat dengan Ar-Rasy ini, maka akan terkena juga kebaikan yang dimiliki oleh Ar-Rasy, yaitu singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitu juga dengan hati manusia. Hati
Allah menciptakan hati manusia sebagai tempat mengenal, tempat mencintai dan menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hati itu seperti arasy atau singgasananya Allah. Hati seperti arasy, seperti singgasana bagi sifat-sifat yang sangat mulia, yaitu sifat mengenal Allah, sifat mencintai Allah, dan juga menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu teman-teman, keterkaitan antara hati dengan arasy. Jadi hati ibarat arasy bagi sifat-sifat mencintai, menginginkan, dan juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkait dengan pembahasan kali ini, yaitu terkait dengan hati manusia pada waktu itu, di dalam ayat yang sudah kita hafalkan tadi, manusia yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir, dan mereka takut ketika pada hari kiamat. Mengapa mereka sangat takut? Karena guncangan hari kiamat yang sangat dahsyat. Itu yang pertama, ketakutan mereka. Ketakutan yang kedua, karena orang-orang kafir tahu bahwa mereka akan dibangkitkan. Dan mereka sadar bahwa amalnya sedikit dan amalnya rusak. Sementara mereka ketika di dunia tidak percaya dengan hari kebangkitan, sehingga mereka mengabaikan, sehingga mereka berbuat semaunya, berbuat semena-mena, dan berbuat kezoliman ketika di dunia. Yang akhirnya mereka merasa takut ketika di hari kiamat. Tentang hari kiamat, dalam satu hadis disebutkan bahwa ada 3 kelompok manusia yang tidak akan mengalami ketakutan pada hari kiamat. Jadi kalau orang-orang kafir nanti merasa ketakutan karena mereka takut dengan dahsyatnya hari kiamat, mereka takut dengan amal mereka, karena mereka tahu akan dibangkitkan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan mereka, maka ada 3 golongan orang yang tidak akan merasa takut ketika hari kiamat. Siapakah itu? Ini hadis dari Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ustaz bacakan ya. 3 orang yang tidak akan mengalami ketakutan pada hari kiamat, pada hari yang sangat menakutkan, dan mereka tidak akan dihisab. Mereka berada di atas tumpukan kasturi hingga selesai hisab terhadap semua manusia. Yang pertama, seseorang yang membaca Al-Quran semata-mata mengharap ridho Allah, Masya Allah, dan ia mengimami suatu kaum sedang mereka menyukainya. Jadi itulah salah satu keutamaan dari kita terbiasa membaca Al-Quran. Tentu banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan kalau kita membaca Al-Quran. Membacanya saja dapat pahala, dapat kebaikan, apalagi jika kita bisa mengamalkan, apalagi jika kita bisa membagikan ilmu yang kita miliki. Masya Allah, luar biasa. Sampai bahkan ketika suatu rumah kita bacakan Al-Quran, maka rumah itu akan menjadi berkah, penuh rahmat, dan setan-setan akan pergi dari rumah. Jadi buat teman-teman yang masih takut sama setan ketika di rumah, banyak-banyak membaca Al-Quran di rumah. Dan yakin kalau sudah dibacakan Al-Quran, sudah nggak ada lagi setan. Jadi teman-teman nggak perlu takut, gitu ya. Itu yang pertama, seseorang yang membaca Al-Quran semata-mata mengharap ridho Allah.
dia tidak akan merasa takut ketika hari kiamat. Kedua, seseorang atau dai atau siapapun itu yang mengajak sholat semata-mata mengharap ridho Allah Ta'ala. Itulah mengapa ketika Ustadz menyampaikan ilmu kepada teman-teman, Ustadz selalu mengingatkan, jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa sholat 5 waktunya. Karena apa? Sejatinya Ustadz sedang mengamalkan ini. Mudah-mudahan Ustadz termasuk yang kelak nanti di hari kiamat tidak merasa takut. Jadi teman-teman silahkan amalkan itu. Ingatkan adiknya, ingatkan kakaknya, atau ingatkan siapapun itu agar tidak lupa melaksanakan sholat. Karena apa? Jika kita mengamalkan itu, berarti kita termasuk golongan yang kedua ini. Dai atau orang yang mengajak sholat semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang menjaga hubungan baik. Entah itu dia dengan tuannya itu dengan bosnya, atau dengan atasannya, atau dengan siapapun itu, atau sebaliknya dia dengan bawahannya. Kalian teman-teman barangkali nanti kelak menjadi pengusaha atau jadi bos, kemudian punya bawahan-bawahan, punya karyawan, maka teman-teman harus menjaga hubungan baik. Nah, itu menjadi salah satu golongan yang kelak tidak akan merasa takut di hari kiamat. Ada 3 itu, mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara ketiga itu, dan kita kelak tidak akan merasa takut ketika hari kiamat. Kemudian ketika orang-orang kafir merasa ketakutan yang disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri, kita sebagai orang yang beriman juga perlu terus merasa takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan takut kepada setan, tetapi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena rasa takut kepada Allah perlu terus kita jaga. Dengan rasa takut kepada Allah, itu merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya rasa takut, maka ketika kita berbuat dosa atau berbuat maksiat, kita akan teringat, oh, saya takut sama Allah yang sudah menciptakan saya, yang sudah memberikan banyak nikmat kepada saya. Itu perlunya rasa takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah adalah sifat orang yang bertakwa. Dan ia juga merupakan bukti imannya kepada Allah. Orang yang bertakwa maka dia akan takut kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah sebagai bukti keimanan mereka, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk para ulama contohnya. Para ulama yaitu orang-orang yang memiliki ilmu tentang agama. Dan mereka mengamalkannya. Merekalah orang-orang yang paling mengenal Allah. Sehingga betapa besar rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu para nabi terdahulu juga rasa takut mereka kepada Allah sangat tinggi. Sehingga mereka takut ketika berbuat maksiat, berbuat dosa. Begitu juga para ulama, yaitu pewaris para nabi, juga begitu. Mereka memiliki ilmu, maka semakin tinggi ilmu yang mereka miliki, semakin besar juga rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana cara memupuk rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, mengingat betapa lemahnya kita. Kita ini lemah sekali di hadapan Allah. Dan betapa besarnya Allah, betapa Allah yang maha perkasa. Itu harus kita ingat-ingat. Kita ini kecil di hadapan Allah. Kita dikasih sakit gigi saja sudah nangis-nangis. Kita dikasih cobaan sedikit aja sudah mengeluh. Dan Allah yang maha perkasa, maha besar, menciptakan kita dan seluruh alam semesta, mengatur segala urusan kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita,
Itu semuanya Allah yang ngatur. Maha perkasa, maha besar. Kita sangat kecil. Harus kita ingat terus. Kemudian yang kedua, memupuk rasa cinta kita kepada Allah. Dengan kita terus merasa bahwasanya kita cinta kepada Allah, maka kalau sudah cinta, maka kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan itu adalah pengertian dari takwa. Orang bertakwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan kita bertakwa, dengan kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka itu merupakan salah satu bentuk upaya kita memupuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana cara memupuk rasa takut kepada Allah? Ingat bahwa azab Allah sangatlah pedih. Coba bayangkan, kita saja kalau kena pisau berdarah sedikit, itu sakitnya sudah luar biasa, sangat sakit. Bagaimana dengan azab Allah ketika di neraka nanti? Belumlah di neraka, di alam kubur. Kalau kita, naudzubillah min dzalik, ketika orang itu adalah orang yang banyak berbuat maksiat dan banyak berbuat dosa, di kubur saja itu sudah merasakan kesakitan yang luar biasa. Apalagi nanti ketika diputuskan dan mereka masuk ke dalam neraka, maka akan semakin dahsyat azab yang Allah berikan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang itu, tetapi kita termasuk orang-orang yang selamat ketika dalam kubur dan kita mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada beberapa hal juga yang bisa kita lakukan, yaitu jangan pernah merasa aman. Maksudnya gimana Ustaz? Jangan pernah merasa aman. Sebagian orang, bukan kita ya, merasa sudah banyak amal, sudah banyak berbuat baik, merasa sudah bertakwa, merasa dirinya suci, sehingga ia pun merasa Allah tidak mungkin mengazabnya. Saya sudah banyak pahala, saya sudah banyak beramal soleh, saya sudah banyak bersedekah, Allah nggak mungkin mengazab saya. Jangan merasa seperti itu, tetapi terus merasa bahwasanya kita itu tidak pernah aman. Sehingga apa? Sehingga kita selalu bersemangat untuk menambah amal soleh. Ini ada dari hadis riwayat Bukhari. Seorang yang beriman melihat dosa-dosanya bagai ia sedang duduk di bawah gunung yang akan runtuh karena saking kecilnya, dan merasa dosanya besar sekali, dan ia khawatir tertimpa oleh gunung itu. Jadi orang beriman itu merasa, saya ini kecil, wah di depan ada gunung, khawatir saya tertimpa. Itulah pandangan orang beriman ketika melihat dosa-dosanya. Sedangkan orang kafir, ahli maksiat, melihat dosa-dosanya bagaikan lalat yang melewati hidungnya. Orang kafir itu merasa dosanya itu sebesar lalat saja, lewat aja di depan hidungnya itu. Jadi mereka merasa aman, kecil aja dosa saya. Nah itu, tidak boleh seperti itu ya. Kemudian walaupun begitu, kita juga tidak boleh merasa putus asa. Karena seorang mukmin senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah, tetapi juga harus memiliki rasa yakin. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman, yaitu Maha Pemberi Rahmat, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kemudian Al-Ghafur, Maha Pengampun. Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita kalau kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat nasihat dari Nabi Yusuf alaihissalam kepada anak-anaknya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Bagi kita orang-orang yang beriman, jangan pernah merasa berputus asa terhadap rahmat Allah. Karena pasti Allah akan memberikan rahmat kalau kita mau
memintanya. Begitu teman-teman. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini Ustadz cukupkan ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu yang kita pelajari. Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Ustadz tutup, sebagai tugas dan bukti kehadiran teman-teman bahwa teman-teman sudah menyimak video ini, Ustadz akan berikan 4 soal matematika. Silakan ditulis, nanti dikerjakan, kemudian difoto, kirim ke Ustadz ya. Soal yang pertama, nomor 1. Tulis ya, 723 dikurangi 187. Nomor 2, 84 dikurangi 29. Nomor 3, 165 ditambah 235. Nomor 4, 96 ditambah 24. Alhamdulillah. Silakan Ustadz tunggu. Setelah video ini langsung dikerjakan saja supaya tidak lupa. Kemudian langsung difoto, kirim ke Ustadz. Ustadz tunggu ya. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca istighfar 3 kali bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.